Bab 2781 Jarum Tenun Surgawi. Atau, jika kalian yang berusia 18 tahun dapat membantuku menangkap dua orang ini hidup-hidup, aku akan mengampuni kalian. Zhao Ming menatap semua orang di belakang Lu Ye sambil tersenyum, dan kata-katanya sebaik yang dapat ia lakukan untuk menabur perselisihan. Tutup mulutmu yang bau. Kemudian seorang biksu yang kekar dan agung berjalan keluar dan melotot ke arah Zhao Ming. Apa konspirasi itu? Jika kau memiliki kemampuan, kau dapat melakukannya sendiri dan membunuh kita semua. Ya, hari ini kau akan mati atau kita akan mati. Seseorang menggema. Meskipun orang-orang lainnya tidak berbicara, mata mereka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda goyah. Ming keras kepala. Zhao Ming mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan memerintahkan, kecuali mereka berdua, bunuh yang lainnya. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan mundur ke lautan darah yang bergelombang, dan sosoknya menghilang. Lautan darah segera mulai menyebar dan mengikis pulau itu. Semua orang langsung menghadapi musuh besar. Semua orang, kalian semua telah mengikutiku dan berjuang untuk jalan berdarah. Chuli berteriak keras dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memberi musuh terlalu banyak waktu persiapan. Penyergapan di sini telah diatur sebelumnya. Siapapun yang menunda atau ragu-ragu di sisinya hanya akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Oleh karena itu, hanya dengan bekerja keras untuk keluar dari pengepungan ini, ada secercah harapan. Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa hanya ada sedikit harapan, dia harus mencobanya. Sekelompok 20 orang bergegas ke lautan darah. Saat berikutnya, sejumlah besar aura menyerang dari segala arah, dan perang segera pecah. Namun, musuh sudah siap dan mengetahui tentang konfigurasi dan barisan mereka dari Changyun sebelumnya, bagaimana mereka bisa berhasil dengan mudah. Setelah hanya 3 napas konfrontasi, suara menerobos udara tiba-tiba terdengar, diikuti oleh teriakan dari belakang. Tiba-tiba, seorang biksu manusia tertentu tertangkap, dan hampir pada saat berikutnya dia dipukul, vitalitasnya terhapus. Jarum penusuk, hati-hati, teriak Chuli dengan marah. Semua yang datang ke sini adalah orang-orang dari jajaran atas dan Taoisme. Bahkan jika musuhnya besar dan kita kecil, seharusnya tidak ada korban secepat itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Zhao Ming menggunakan jarum pemberi harta karun untuk mematahkan kekuatan pelindung anggota klan. Suara menembus udara tadi tidak diragukan lagi dipicu oleh jarum tenun. Bagi biksu manapun, begitu kekuatan pelindungnya patah, itu setara dengan keadaan yang sama sekali tidak siap. Ketika Anda menghadapi serangan lagi, Anda hanya dapat mengandalkan tubuh fisik Anda untuk melawan, yang pada dasarnya sedikit berbahaya. Dalam teriakan marah, Chuli memimpin serangan dengan Lu Ye, dan musuh terus-menerus terbunuh. Namun, musuh di depan bagaikan aliran air yang deras, dan mereka terbunuh tanpa henti. Di lautan darah, penglihatan dan kesadaran ilahi umat manusia terhalang, dan situasinya mengkhawatirkan. Saudara Chu, saya ingin menangkap Zhao Ming hidup-hidup. Saat dia bergegas, Lu Ye tiba-tiba mengirimkan suara untuk mengumpulkan kekuatan. Chuli tercengang ketika mendengar ini dan menjawab, sulit. Saat ini, belum lagi menangkap Zhao Ming hidup-hidup, hanya ada sedikit harapan baginya untuk hidup di sini. Selain itu, dia tidak tahu di mana Zhao Ming disembunyikan, dan dia bahkan tidak dapat mengetahui keberadaan musuh. Bagaimana dia bisa menangkapnya hidup-hidup? Saudara Chu, bahkan jika kita dapat menerobos pengepungan, situasi saat ini, di lautan yang luas ini, bagaimana kita bisa hidup? Jika Anda ingin mendapatkan secercah harapan, hidup adalah kuncinya. Dia dan Xia He tidak punya tempat tujuan sebelumnya sehingga mereka memberanikan diri ke Pulau Changyun. Saat ini, situasi di laut dalam sangkar hanya akan lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu, dia dan para cadangan telah menjadi sasaran suku bulu. Laut di kandang ini begitu besar sehingga mereka benar-benar tidak punya tempat untuk berdiri. Kemanapun mereka melarikan diri, mereka adalah anjing-anjing yang terlantar. Saya tidak tahu prinsip ini ketika saya memiliki kekuatan untuk mengumpulkan, tetapi banyak hal seringkali terlalu bersedia tetapi tidak cukup. Teriakan lain datang dari belakang. Dalam waktu singkat, meskipun umat manusia membunuh banyak musuh, 4 dari mereka telah jatuh. Apa rencana untuk saudara Lu? Tanya Chuli, menggertakkan peluru. Dia tidak menyangka Lu Ye memiliki rencana yang jelas saat ini, karena situasi saat ini dapat digambarkan sebagai cara untuk membalikkan keadaan. Tidak seorang pun dapat melarikan diri dari tempat ini ketika mereka datang. Belum lagi 20 orang, bahkan jika mereka 2 kali lipat orang, mereka tidak akan dapat melakukannya. Tetapi tanpa diduga, Lu Ye berkata, operasi terpisah. Chuli tidak mengerti apa yang dipikirkan Lu Ye. Dia sendirian dan memiliki satu kekuatan. Mungkin ada harapan untuk menerobos bersama. Apakah dia akan mati lebih cepat jika dia bertindak sendiri? Namun, saat dia hendak bertanya, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena pada saat ini, gangguan dan penyembunyian lautan darah yang besar ini tiba-tiba menghilang, penglihatan dan kesadaran ilahinya sangat meluas, dan kabut asli menjadi sangat jelas pada saat ini. Dia bahkan melihat sosok musuh yang melewati lautan darah yang tak terbatas, yang sama sekali tidak terlihat. Ini adalah, Chuli sedikit tidak percaya. Tidak diragukan lagi, perubahan ini bukanlah suatu kebetulan. Sangat mungkin bahwa metode Lu Ye disebabkan oleh suatu cara, tetapi, bagaimana Lu Ye bisa melakukan ini? Jika Lu Ye adalah klan darah, itu bisa dimengerti, tetapi Lu Ye jelas merupakan klan manusia. Sama terkejutnya dengan dia, masih ada manusia yang selamat, karena penglihatan dan pikiran ilahi mereka berubah sama seperti cadangan mereka saat ini. Dalam sekejap, wajah semua orang tidak bisa dijelaskan. Ikuti arahanku, ambil tindakan secara terpisah, dan bunuh klan darah terlebih dahulu. Lu Ye mengirim pesan dari semua sisi.
Sebelumnya, ketika dia telah mengumpulkan energi dan memasuki lautan darah, dia sudah mulai menyebarkan keterampilan darahnya sendiri. Sekarang pencapaiannya dalam keterampilan darah tidak lagi sebanding dengan yang di masa lalu. Meski begitu, butuh sedikit waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan lautan darahnya sendiri ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa lautan darah yang menutupi area yang sangat luas adalah markas klan darah dan markasnya. Saat dia selesai berbicara, Chuli berteriak dengan suara rendah, semua orang bergerak, lepaskan. Lu Ye benar, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menerobos pengepungan, kemana mereka bisa pergi? Kemungkinan terbesar adalah bahwa mereka selalu dikejar dan dibunuh dengan kelelahan. Namun, jika mereka dapat menangkap Zhao Ming hidup-hidup, maka akan ada alat tawar-menawar yang dapat dinegosiasikan dengan Fei Heng. Tetua klan bulu memiliki seorang anak, dan dia bahkan lebih penyayang dan setia kepada pasangan tahunnya, jadi dia pasti tidak akan melihat Zhao Ming mati. Dengan perintah cadangan daya, semua ras manusia bergabung dengan Tao, dan mereka bubar tanpa ragu-ragu, berkelompok, melompat ke kedalaman lautan darah. Chuli sendirian dan telah membunuh di lokasi klan darah tertentu. Pihak lain menyadarinya dan segera ingin menghindarinya. Ketika ras-ras besar mengepung tempat berkumpulnya manusia seperti Pulau Changyun, mereka suka meminta klan darah untuk membantu karena lautan darah menyebar, mudah untuk menciptakan keuntungan geografis yang menguntungkan pihak seseorang. Dapat dikatakan bahwa di dunia sumber ini, klan darah adalah ras yang paling populer di antara ras-ras lainnya, dan biksu klan darah memiliki banyak kemudahan untuk berjalan di luar. Adapun situasi saat ini, banyak klan darah bekerja sama untuk mengaktifkan lautan darah dan membimbing klan bulu untuk membunuh musuh, sementara klan manusia jatuh ke dalamnya dan tunduk pada berbagai batasan. Jadi vampir yang menjadi sasaran cadangan daya ini tidak panik sama sekali. Dalam keadaan normal, dia hanya perlu mengubah posisinya sesuka hati, dan cadangan daya akan kehilangan jejaknya. Namun, saat dia hendak melakukan ini, tubuhnya tiba-tiba menegang dan darahnya mengalir hampir mandek. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti tubuhnya, menyebabkan wajahnya berubah drastis. Penindasan suci. Dari mana datangnya penindasan suci? Siapa yang mengaktifkan sifat suci? Anggota suku mana yang menekannya saat ini? Dan sifat suci ini, terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan. Sebelum pikiran itu berakhir, tubuhku tiba-tiba terasa sakit dan aku langsung kehilangan kesadaran. Di depan mayat klan darah, Chuli mengerutkan kening dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ia siap meledak kapan saja. Meskipun ia yakin bahwa kekuatannya lebih kuat dari klan darah ini, tidak mudah untuk membunuh klan darah di lautan darah. Terutama klan darah pandai melarikan diri dari darah. Jika ia benar-benar ingin mengejar dan melarikan diri, ia harus melalui beberapa kesulitan bahkan jika ia dapat berhasil. Terlebih lagi, ada sejumlah besar suku bulu yang mengejar dan mencegat mereka di lautan darah ini. Namun klan darah ini tampak sedikit bodoh. Ia jelas dekat dengannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Ia dengan bodohnya diserang oleh dirinya sendiri dan mati menggantikannya. Pada saat ini, vitalitas mulai layu di mana-mana di lautan darah. Para biksu manusia lainnya tampak aneh seperti mereka berkuasa, karena klan darah yang mereka incar dibunuh oleh mereka tanpa serangan balik. Tanpa sempat berpikir panjang, aku terus mengikuti arahan Lu Ye ke posisi berikutnya. Saat suara udara pecah terdengar, jarum tenun Tianma milik Zhao Ming kembali memperlihatkan kekuatan ilahinya. Harta karun genusnya memiliki kekuatan yang besar, tetapi tidak seperti harta karun genus lainnya, setiap kali butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Namun, karena tertutup lautan darah, dia mendesak harta karun genus beberapa kali sebelumnya, dan bahkan para biksu manusia tidak dapat bereaksi, dan dia berulang kali berhasil. Namun kali ini tampaknya sedikit berbeda. Saat suara udara pecah terdengar, biksu manusia yang menjadi targetnya tiba-tiba berbalik dan melancarkan pukulan yang kuat dan berat ke arah datangnya jarum mesin Tianma. Dengan suara yang tajam, biksu manusia itu terhuyung-huyung dan meluncur puluhan kaki di lautan darah sebelum menstabilkan tubuhnya. Pupil mata Zhao Ming sedikit mengerut, karena meskipun biksu manusia ini malu, dia memblokir serangan jarum pencetak langit miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia meleset sejak perang dimulai. Dia hanya merasa bahwa biksu itu menanganinya tepat waktu dan cukup beruntung. Namun setelah beberapa saat, ketika dia mengaktifkan jarum Tianmei lagi dan dihalangi oleh biksu manusia lain, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dapat dikatakan bahwa melakukan ini sekali adalah keberuntungan, tetapi tampaknya agak aneh jika Anda melakukannya dua kali. Sebelum dia bisa mengetahuinya, penglihatannya yang jernih tiba-tiba menjadi kabur, dan bahkan kesadaran ilahinya sangat tertekan. Pada saat yang sama, sebuah kehidupan tiba-tiba menghilang pada posisi tertentu di samping. Darahnya tidak ada habisnya, Zhao Ming segera berteriak. Sue Wuya, pemimpin yang mengirim klan darah untuk bekerja sama dengannya saat ini. Dia telah mengandalkan bimbingan Sue Wuya untuk secara akurat menemukan posisi para biksu manusia di lautan darah ini tanpa batasan apapun, dan menyerang mereka dengan harta karun. Tidak ada respons. Dalam persepsinya, napas tanpa darah menghilang tanpa jejak. Sue Wuya sudah mati. Zhao Ming merasa dingin di sekujur tubuhnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Sue Wuya tidak kalah darinya. Bahkan jika orang kuat seperti Chang Yun atau Fei Heng mengambil tindakan, mustahil untuk membunuhnya dengan tenang. Tapi sekarang, Sue Wuya sudah mati seperti ini, dan tidak ada gerakan sebelum kematiannya. Bab 2782 menangkap Zhao Ming hidup-hidup. Lautan darah yang sangat besar ini awalnya merupakan keuntungan geografis yang diciptakan oleh banyak klan darah untuk klan bulu, tetapi sekarang tampaknya ada binatang buas yang tak terlihat di klan darah, yang membuka mulutnya yang berdarah dan diam-diam melahap kehidupan banyak klan darah dan klan bulu. Zhao Ming buru-buru memanggil nama-nama beberapa biksu klan darah lainnya, tetapi tanpa kecuali, dia tidak menerima tanggapan. Di lautan darah ini, tampaknya semua klan darah telah mati.
Tetapi ini tidak mungkin, karena jika klan darah benar-benar mati, lautan darah harus runtuh. Tetapi lautan darah masih ada, yang berarti bahwa masih ada klan darah yang mendesak teknik darah untuk memimpin lautan darah. Tetapi mengapa tidak ada tanggapan? Zhao Ming dingin dalam tubuh dan pikiran, dan dia samar-samar menyadari bahwa dalam waktu yang singkat ini, mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui. Pada saat ini, sosok lebih dari selusin biksu Tao terbang melalui lautan darah, dan mereka melakukan sesuatu dengan sia-sia. Kemanapun mereka pergi, teriakan dan jeritan terus terdengar. Lautan darah selalu menjadi milik eksklusif klan darah dan merupakan senjata ampuh untuk menghadapi biksu manusia. Jadi tidak seorang pun menyangka bahwa suatu hari senjata ini akan begitu tajam saat digunakan untuk diri sendiri. Musuh-musuh berbulu itu berada di lautan darah, seperti lalat tanpa kepala. Mereka sering tiba-tiba menyadari hingga mereka sudah dekat, tetapi sudah terlambat. Lebih dari selusin biksu manusia yang tersisa belum pernah mengalami pertempuran yang menyegarkan seperti itu. Mereka tidak perlu membuat terlalu banyak penilaian independen. Mereka hanya perlu mengikuti arahan Lu Ye, membunuh di depan musuh, dan menuai nyawa musuh. Bagi mereka, ini semudah makan dan minum air. Saya harus mengatakan bahwa Chang Yun hampir tidak melakukan hal yang baik kali ini, karena semua biksu manusia yang ditarik adalah atasan dan semuanya pandai menggunakan Tao. Sekarang, dengan bantuan Lu Ye, dia berada di lautan darah yang besar ini, membunuh musuh hampir seperti membantai ayam dan anjing. Setiap orang memiliki catatan yang baik. Di lautan darah, vitalitas terus memudar. Zhao Ming mundur ke belakang, dan rasa krisis yang kuat masih melekat di tubuhnya, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Sejak saat itu, dia samar-samar merasa ada mata yang menatapnya di lautan darah. Meskipun dia tidak tahu siapa itu, tekanan yang tak terlihat membuatnya merasa sedikit tak tertahankan. Secara naluriah ingin pergi dari sini. Meskipun jangkauan lautan darah itu besar, dia bisa pergi hanya dengan hitungan napas dengan kecepatan yang tepat. Namun, niat membunuh tiba-tiba muncul dari belakangnya. Zhao Ming segera berteriak, sayapnya bergetar seperti gergaji, memotong ke segala arah. Pada saat yang sama, jarum penenun langit yang telah lama ada di tangannya ditembakkan ke arah sumber krisis. Dengan suara gemerincing, mata Zhao Ming tiba-tiba menyusut. Itu karena pada saat ini dia dengan jelas merasakan bahwa serangannya pada jarum penenun langit sepenuhnya diblokir dan gagal menimbulkan masalah bagi musuh. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa musuh jauh lebih kuat darinya. Siapa itu? Cadangan daya itu. Sejauh yang dia tahu, kekuatan cadangannya memang sangat kuat, tetapi paling-paling itu setingkat dengannya. Ketika dia mendesak serangan kekuatan penuh dari harta karun itu, cadangan itu seharusnya tidak dapat memblokirnya dengan mudah. Saat berikutnya, dia tahu siapa itu. Hanya karena di bidang penglihatan, sesosok berubah dari kabur menjadi jelas, dan cahaya pedang melintas di depannya dan menyerangnya. Itu adalah ras manusia bernama Lu Ye. Zhao Ming berteriak keras, dan kekuatan Tao melonjak di sekujur tubuhnya, berubah menjadi perlindungan, dan pada saat yang sama dia menarik diri dengan cepat, mencoba menghindari serangan ini. Namun, pisau ini tampaknya mengabaikan penghalang ruang dan menebas tubuhnya dengan sangat akurat. Pupil mata Zhao Ming tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum, dan dia dengan jelas menyadari bahwa di bawah serangan pedang ini, kekuatan Tao pelindungnya langsung hancur, dan kemudian ada ki tajam Bian Feng yang memotong daging dan darahnya. Kekuatan ras manusia ini, betapa kuatnya. Saat berikutnya, sesuatu yang membuatnya semakin panik terjadi, karena setelah aura tajam memotong daging dan darahnya, aura itu tidak memiliki kecenderungan untuk melemah sama sekali, dan langsung memotong tulang-tulang Tao di tubuhnya. Zhao Ming sangat ketakutan dan tidak percaya bahwa ada tentara Tao yang begitu tajam di dunia ini. Dia juga menjadi seorang pemimpin dan Tao. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran dari semua ukuran berkali-kali dan memiliki banyak krisis hidup dan mati, tetapi dia tidak pernah begitu tidak berdaya hari ini. Tulang-tulangnya sangat keras, tetapi pada saat ini dia seperti kertas. Akan mati. Di bawah krisis kematian yang hebat, Zhao Ming menunjukkan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia memimpin tim untuk menangkap dua pembunuh yang membunuhnya dan keturunan Fei yang hidup-hidup, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di sini. Tepat saat dia berpikir seperti ini, Lu Ye tiba-tiba menarik pisaunya. Hanya Zhao Ming yang hidup yang memiliki nilai dalam eksploitasi, dan yang mati hanyalah mayat yang compang camping. Setelah berjalan di depan gerbang hantu, Zhao Ming membasahi pakaiannya dengan keringat dingin. Sebelum dia bisa pulih, dia memotong cahaya pedang lainnya, dan kemudian berteriak di langit. Di lautan darah, vitalitas banyak suku bulu masih layu. Bukannya tidak ada suku bulu yang ingin melarikan diri ketika situasinya tidak baik, tetapi keuntungan geografis yang diciptakan untuk mereka ini sekarang telah menjadi rawa yang menghalangi mereka. Di lautan darah, teknik darah terus berkembang biak, berubah menjadi banyak rintangan dan menghalangi tubuh mereka. Selanjutnya, mereka mengikuti Zhao Ming kali ini. Jika mereka melarikan diri, Zhao Ming akan mengalami kecelakaan tragis dan tidak akan dapat menjelaskannya kepada Fei Heng. Jadi ketika teriakan Zhao Ming keluar, semua suku bulu yang masih hidup berkumpul di arah ini, berharap untuk menyelamatkan mereka. Tetapi sosok ras manusia yang terus bergerak melalui lautan darah sekarang telah menjadi jimat kematian mereka. Setengah jam kemudian, saat suku bulu terakhir dibunuh oleh Chuli dan yang lainnya, lautan darah yang besar tiba-tiba menghilang, dan dunia menjadi jernih dan bersih. Lebih dari selusin biksu manusia yang selamat, termasuk yang cadangan, terluka. Meskipun pertempuran tadi penuh dengan kegembiraan dan membunuh musuh, bahkan dengan bimbingan dan bantuan rahasia Lu Ye, pihaknya telah membayar harga tertentu. Tidak ada yang salah ketika mereka pertama kali membunuh klan darah itu. Dengan penindasan suci yang dilakukan oleh Lu Ye, klan darah itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun kemudian, tidak mungkin untuk membunuh klan bulu.
Belum lagi klan bulu itu benar-benar memiliki orang-orang yang kuat, jumlahnya juga banyak, sebanyak ratusan. Dengan hanya barisan lebih dari 10 orang, ratusan musuh terbunuh. Tidak ada kerugian di pihak kami, tetapi itu hanya terluka, yang merupakan catatan yang mengejutkan. Pada saat ini, ketika lautan darah menghilang, Chuli dan yang lainnya menoleh dan melihat sekeliling sambil terengah-engah. Saya langsung tertarik dengan situasi di Luye. Sebenarnya, di dekat pulau terpencil ini, selain belasan biksu manusia, hanya ada Luye dan Xiaoming di sana. Yang mengejutkan semua orang adalah keadaan Xiaoming saat ini. Rekan Tao dari tetua agung klan bulu tampak sangat malu sekarang. Sayapnya yang seputih salju terputus dari akarnya, darah mengalir, dan ada luka tebal di sekujur tubuhnya. Banyak luka yang terputus dan bahkan tulang-tulang Tao di dalamnya bisa terlihat. Wajahnya sangat pucat. Melihat Luye yang berdiri tidak jauh di depannya, dia memiliki kemarahan dan kepanikan di matanya. Chuli terkejut dan senang melihatnya. Yang mengejutkan adalah Xiaoming memiliki kekuatan seperti itu sehingga Luye memukulinya seperti ini sendirian. Xiaoming tampak menyedihkan, tetapi Luye tampak aman dan sehat, dan bahkan tidak ada sedikit pun kerutan di pakaiannya. Anda harus tahu bahwa menurut penilaian Chang Yun, kekuatan Xiaoming tidak sebanding dengannya. Xiaoming bukanlah lawan di depan Luye. Bukankah ini berarti dia sama sekali bukan lawan Luye? Siapa asal-usul suku yang melarikan diri bersama Xia He ini? Karena dia sangat menakjubkan, mengapa tidak ada reputasi di laut sebelumnya? Yang begitu membahagiakan adalah Luye benar-benar mengalahkan Xiaoming. Dengan cara ini, mereka memiliki alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Fei Heng. Sebelumnya, Luye mengatakan bahwa dia ingin menangkap Xiaoming hidup-hidup, tetapi Chuli menganggapnya fantastis. Namun, saat itu, memang hanya ada jalan ini, karena bahkan jika mereka melarikan diri dari sini, tidak ada tempat bagi mereka untuk berdiri di laut kurungan. Hanya dengan menangkap Xiaoming, ada secercah harapan. Lebih dari selusin biksu manusia saling memandang dan, dipimpin oleh kekuatan, berkumpul menuju Luye. Kecuali untuk cadangan, semua orang di sini hanya mengenal Luye selama operasi ini. Dia tidak mengenalnya, tetapi matanya menatapnya saat ini dengan kagum. Mereka bukan orang bodoh, jadi mereka tentu tahu bahwa Fang Kai memiliki catatan seperti itu. Siapa yang berjasa karena dapat memiliki situasi seperti ini sekarang? Dapat dikatakan bahwa jika Luye tidak hadir hari ini, bahkan jika mereka tidak mati, mereka tidak akan hidup lama. Saudara Lu, Chuli melangkah maju dan menyapanya. Luye sedang menyelidiki harta karun jarum tenun. Xiaoming dijatuhkan olehnya, jadi harta karun ini secara alami jatuh ke tangannya. Bahkan cincin penyimpanan Xiaoming menjadi rampasannya. Harta karun jarum tenun cukup terkenal di lautan sangkar karena harta karun ini didedikasikan untuk melindungi tubuh. Xiaoming telah menggunakan harta karun ini selama bertahun-tahun untuk menyerang dan membunuh banyak orang kuat dari ras manusia. Itu terkenal bagi ras manusia. Luye dengan santai memasukkan jarum raju Tianma ke dalam tasnya, yang merupakan harta karun dari baju besi yang aku beli sebelumnya, dan sekarang ada 2 potong lagi. Namun, Luye tidak berniat menjual kedua harta karun ini atau ditelan oleh pohon bakat, karena dibandingkan dengan harta karun lainnya, kedua barang ini masih sangat langka. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya sendiri, akan sangat berguna untuk memberikannya kepada saudara dan teman di masa mendatang. Luye menoleh, mengangguk sedikit dari Chong Chuli, matanya melewatinya, dan kemudian menatap biksu manusia yang tersisa. 20 orang meninggalkan pulau kali ini, 14 masih hidup, dan 6 tewas dalam pertempuran. Pertempuran itu rusak, tetapi ada banyak musuh yang terbunuh, jadi ke-6-nya terbunuh. Apakah kamu ingin menanam larangan untuknya? Chuli menatap Xiaoming yang berdiri tidak jauh dari sana. Tidak perlu khawatir. Luye menggelengkan kepalanya, apakah kau lihat apakah dia berani pergi? Ini juga sesuatu yang membuat orang tidak dapat memahami kekuatannya. Meskipun Xiaoming terlihat menyedihkan, tidak ada tanda-tanda ditanam dengan larangan. Dengan kata lain, dia masih bisa mengerahkan kekuatannya sendiri. Orang seperti dia seharusnya tidak berdiri di sini dengan jujur bahkan jika dia tidak menemukan cara untuk melarikan diri. Tetapi sejak lautan darah menghilang, Xiaoming benar-benar berdiri di sini dengan tenang, tanpa bergerak. Beraninya Xiaoming bergerak. Dia baru saja merasakan buah pahit itu. Pada saat ini, kekuatan yang sangat aneh bertahan di seluruh lukanya. Jika ada sesuatu yang tidak normal benar-benar terjadi, kekuatan aneh itu akan seperti makhluk hidup, dengan ganas mencabik-cabik lukanya, menyebabkan tulangnya terluka dan tubuh serta jiwanya gemetar. Bab 2783 Harta Karun Piring Bintang Tianyuan. Tubuh Xiaoming memiliki lebih dari 100 luka, besar dan kecil, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada tubuh yang utuh. Tidak apa-apa, kuncinya adalah tulang-tulang Taunya juga telah patah beberapa kali, dan prajurit Tau yang lahir dari harta karun telah ditangkap, dan kekuatan mereka sekarang sangat menurun. Dalam hal ini, dia tidak punya cara lain kecuali menerima nasibnya. Saya dalam suasana hati yang berat dan kesepian. Saya tidak dapat memahami bagaimana dia berada dalam situasi seperti itu sehingga meskipun para biksu manusia ini kuat, mereka hanya memiliki lebih dari 10 orang secara total. Bagaimana mereka bisa membunuh orang-orang yang dia bawa bersamaku? Bahkan jika mereka ditangkap hidup-hidup. Rekan Taois Lu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Xiaoming ditangkap hidup-hidup, jadi dia mencapai tujuan mereka sebelum perang, tetapi kemana kita harus pergi sekarang? Bukankah kamu mengatakan ingin kembali ke pulau? Anjing tua Chang Yun menjualku tanpa bersikap benar, jadi mengapa aku harus kembali dan melakukannya? Tentu saja, aku ingin mengekspos wajah jeleknya dan membiarkan orang-orang di pulau melihat wajah aslinya. Apa gunanya? Chang Yun sudah lama berkuasa di pulau ini. Bahkan jika kita mengatakan yang sebenarnya, berapa banyak orang yang bisa kita dapatkan?
Pada akhirnya, ini bukan hanya jebakan. Lagi pula, ini bukan saatnya untuk mengguncang hati orang-orang saat ini. Ketika perang baru saja terjadi, semua biksu manusia dapat bekerja sama, tetapi sekarang perang telah berakhir, ada perselisihan. Ini bukan masalah prinsip, tetapi pendapat dan pertimbangan masing-masing berbeda. Chu Li menatap Lu Ye, saudara Lu, apa pendapatmu? Lu Ye berkata, kembalilah ke pulau. Bagaimana menurutmu, saudara Chu? Chu Li berkata, maksudku juga begitu. Dia menatap Zhao Ming, dia hanya berharga di pihak Fei Heng, dan hanya kembali ke pulau. Saat ini, kita tidak bisa masuk kemanapun kecuali Pulau Changyun. Mengenai pemilik pulau, pihak Changyun, perang ini sudah berakhir. Jika kita dan dia masih hidup dan membuat keputusan, bagaimana menurutmu? Semua orang menatapku, dan aku menatapmu, dan mereka semua berkata, karena Komandan Chu berkata begitu, maka kami akan mematuhi perintah. Kalau begitu kembalilah ke pulau. Chu Li mengangguk. Zhao Ming, yang tidak berbicara setelah ditangkap, berbicara dengan gembira saat ini, jika kamu ingin kembali ke Pulau Changyun, kamu harus bergegas. Jika sudah terlambat, mungkin sudah terlambat. Chu Li tiba-tiba menoleh dan menatapnya, apa maksudnya? Zhao Ming terkekeh dan tidak menjawab. Lu Ye langsung berpikir, dan darah tiba-tiba mengalir deras di tubuh Zhao Ming, menjerit, dan wajah pucat itu menjadi semakin pucat. Dia menatap Lu Ye dengan ketakutan dan berkata, aku tidak tahu persis seperti apa situasinya. Aku hanya tahu bahwa ketika kamu datang ke sini, Fei Heng sudah mulai melancarkan serangan umum ke Pulau Changyun. Kali ini, dia akan menginjak Pulau Changyun apapun yang terjadi. Chu Li tidak ragu lagi dan melambaikan tangan, maju. Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju Pulau Changyun terlebih dahulu, dan semua orang mengikutinya dari dekat. Lu Ye memiringkan kepalanya dan melirik Zhao Ming. Wanita itu segera merasakan ancaman di matanya. Bahkan jika dia tidak mau melakukannya, dia hanya bisa mendesak tubuhnya dan mengikutinya dengan patuh. Meskipun aku ingin kembali ke Pulau Changyun, dalam pertempuran sebelumnya, kecuali Lu Ye, Yu Ze terluka, jadi dia tidak terlalu cepat dalam kecepatan bergegas. Sambil terbang, menyembuhkan luka-lukanya secara diam-diam dan memulihkan kekuatannya sendiri. Baru setelah setengah hari Pulau Changyun berada jauh. Saat aku melihatnya, masih ada gumpalan darah besar yang melilit seluruh Pulau Roh, tetapi di atas gumpalan darah itu, ada sinar cahaya warna-warni yang mengalir turun ke Pulau Roh seperti cahaya bulan. Cakram bintang Tianyuan. Melihat ini, Chu Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, dan banyak biksu manusia di belakangnya juga terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Tanpa diduga, Fei Heng mengundang harta karun ini untuk menaklukkan Pulau Changyun. Jika demikian, Pulau Changyun akan berada dalam bahaya. Di ujung kerumunan, Lu Ye melihat apa yang disebut cakram bintang Tianyuan, matanya bersinar. Dari jauh, dia merasakan aura harta karun yang kaya dari sana. Tidak diragukan lagi bahwa cakram bintang Tianyuan ini adalah harta karun. Saudara Chu, kekuatan apa yang dimiliki harta karun ini? Lu Ye bertanya dengan cepat. Dilihat dari reaksi cadangan daya dan pembudidaya manusia lainnya, dia tampaknya sangat takut dengan harta karun ini. Namun, ketika Lu Ye melihatnya, dia menemukan bahwa sinar warna-warni itu tampaknya tidak memiliki daya mematikan, dan dia tidak tahu apa misteriusnya itu. Kecepatan penyimpanan daya tiba-tiba meningkat pesat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, cakram bintang Tianyuan adalah salah satu dari 3 harta karun klan bulu. Cahaya ilahi Tianyuan yang mekar memiliki kekuatan untuk melemahkan dan menghalangi kekuatan kultivator. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia merasa bahwa apa yang disebut cahaya ilahi Tianyuan tampak familiar. Setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba berkata, cahaya ilahi magnetik Yuan. Ketika dia masih di Jiushu, dia menderita banyak kerugian dari cahaya ilahi magnetik dimensi, yang memiliki efek melemahkan dan menghalangi kekuatan para biksu. Karena cahaya Yuanshen di surga ini juga memiliki kekuatan ini, seharusnya sama dengan cahaya Yuanshen. Bahkan lebih dari cahaya ilahi magnetik Yuan. Suara penyimpanan kekuatan menyatu. 3 harta karun suku. Lu Ye menoleh dan menatap Zhao Ming di sampingnya, kamu memiliki banyak harta karun suku bulu. Ini hanya salah satunya, dan 2 harta karun lainnya pasti tidak berbeda. Ngomong-ngomong, harta karun itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat. Zhao Ming bersikap bijaksana dan tidak punya jawaban. Lu Ye menatap Pulau Changyun dan mengerutkan kening. Sekarang, Fei Heng jelas sangat marah karena kematian keturunannya. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah tetua agung klan bulu, dia tidak akan dengan mudah meminta sesuatu seperti harta karun suku. Mengenai situasi saat ini, cakram bintang Tianyuan terletak di seberang Pulau Changyun, dan cahaya ilahi Tianyuan bersinar di Pulau Roh. Meskipun tidak ada pembunuhan yang sebenarnya, para biksu manusia di pulau itu takut semuanya akan rusak. Awalnya, di bawah serangan kuat musuh, Pulau Changyun sangat sulit untuk dilindungi, tetapi sekarang menjadi sasaran harta karun itu. Kekuatannya lemah dan situasinya pasti akan semakin tak tertahankan. Namun, Lu Ye sangat menyadari bahwa perlindungan Pulau Changyun belum sepenuhnya hancur. Lagi pula, mereka sudah lama tidak meninggalkan pulau itu. Bahkan jika mereka baru saja meninggalkan Pulau Changyun dan Fei Heng mulai mengambil tindakan, itu hanya akan memakan waktu setengah hari untuk melakukannya. Selain itu, begitu cahaya jiwa diaktifkan hari itu, kemungkinan besar itu akan tak terpisahkan dari musuh dan musuh. Pada saat ini, cahaya ilahi menutupi Pulau Roh. Jika perlindungan benar-benar hancur dan musuh memasuki pulau, Fei Heng seharusnya menyimpan harta ini, jika tidak, itu akan berdampak pada orang-orang mereka sendiri. Dan saat dia berpikir seperti ini, teriakan dan sorak-sorai yang mengejutkan tiba-tiba datang dari Pulau Changyun. Segera setelah itu, lautan darah yang membungkus seluruh Pulau Roh membengkak dan menggeliat, dan mengalir masuk dengan panik.
Sesosok bergegas keluar dari lautan darah dan jatuh di atas piring bintang harta karun Tianyuan. Siapa itu bukan Fei Heng? Tetua klan bulu mengangkat tangannya dan menyimpan harta karun itu. Dia mengeluarkan perintah dengan nada tegas, hancurkan pulau yang hancur ini. Dia tidak mengeluarkan perintah untuk membunuh, karena tujuan terbesar perburuan sekali dalam satu abad adalah untuk menangkap manusia hidup-hidup. Jumlah manusia di Pulau Changyun mencapai jutaan. Sejumlah besar bahan pengorbanan cukup untuk ditukar dengan keuntungan besar bagi klan bulu. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu hal-hal buruk, apakah itu Suli atau Lu Ye dan yang lainnya. Perlindungan Pulau Changyun seharusnya benar-benar hancur. Hampir pada saat berikutnya, Fei Heng, yang berdiri di langit di atas Pulau Ling, merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ini. Sekilas, dia melihat Zhao Ming, yang tampak malu, dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhao Ming. Dalam rencana semula, Zhao Ming memimpin pasukan untuk menyergap Lu Ye dan yang lainnya yang dikhianati, dan menangkap Lu Ye hidup-hidup untuk membalas dendam atas pembunuhan putranya. Namun, dia menggunakan kekuatan harta karun itu untuk menyerang Pulau Changyun. Kemajuannya sangat mulus, dan perlindungan Pulau Changyun hancur, dan sisanya adalah pasukan yang memimpin ke depan dan memanen sesuka hati. Dalam hal kekuatan militer, suku asing memiliki keunggulan absolut, sehingga suku manusia tidak memiliki banyak perlawanan sama sekali. Dia hanya perlu menunggu dan merasakan buah kemenangan. Dia tidak menyangka sesuatu terjadi pada Zhao Ming. Berbicara secara logis, ini tidak terjadi, tetapi Zhao Ming sekarang terluka di seluruh tubuhnya, tampak sangat menyedihkan, dan dia jelas ditangkap hidup-hidup. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi itulah kenyataannya. Marah, dia berteriak keras, melintas dan menyambut Lu Ye dan yang lainnya. Di lautan darah, sosok-sosok bergegas keluar dan mengikutinya dari dekat. Perlindungan Pulau Changyun telah rusak. Saudara Chu, tidak ada artinya untuk kembali sekarang. Seseorang tiba-tiba berbicara. Alasan mengapa mereka kembali adalah karena mereka ingin melindungi Pulau Changyun, sehingga mereka dapat menggunakan hidup mereka sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Fei Heng, dan mungkin ada kemungkinan untuk menyelesaikan krisis Pulau Changyun. Tetapi sekarang hal-hal bertentangan dengan keinginan mereka. Perlindungan Pulau Changyun telah hilang. Tentara musuh menyerang pulau itu. Apa bedanya kembali saat ini dan mengirim kematian? Mereka memiliki kehidupan sebagai alat tawar-menawar, tetapi Fei Heng, sebagai putra tertua dari klan bulu, akankah dia mengacaukan urusan utama klan dengan cinta di antara anak-anaknya? Chu Li juga bingung. Sejujurnya, dia tidak tahu harus kemana sekarang. Dalam hatiku, aku benci Changyun mengkhianati mereka, aku juga kasihan pada masa depan jutaan orang di pulau itu, dan aku juga bingung tentang diriku sendiri. Dengan ragu-ragu, tubuhnya melambat banyak. Sesosok melewatinya seperti guntur dan kilat, tetapi Lu Ye membawa Zhao Ming untuk menemui Fei Heng yang menyerang dari sana. Terlepas dari apa yang dipikirkan Chu Li dan yang lainnya, apa rencana mereka? Lu Ye sendiri bersikeras untuk kembali ke Pulau Changyun. Bukan karena aku memiliki perasaan yang mendalam terhadap pulau spiritual ini yang baru ada di sini selama beberapa hari, atau karena aku sudah mengenal Xia He begitu lama, tetapi karena dia telah menghabiskan jutaan kerja keras di sini. Situasi di Long Hai sangat buruk. Meskipun dia bisa melarikan diri sendirian, kemana dia bisa melarikan diri? Kemanapun dia melarikan diri, dia akan dibunuh. Oleh karena itu, hanya dengan tinggal di sini dia bisa memiliki fondasi hidupnya. Terlebih lagi, setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk memanen buahnya, jadi bagaimana dia bisa pergi dengan mudah. Hal terakhir, dia masih sangat tertarik pada cakram bintang Tianyuan. Kamu mencari kematian. Ke arah Pulau Changyun, lengan baju besar Fei Heng terbang ke arahnya tiba-tiba meraung, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Dia berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangannya dan meraih Lu Ye dengan telapak tangan. Telapak tangan ini menutupi langit dan bumi, menyebabkan Lu Ye kehilangan cahaya di depannya, dan bahkan kekuatan Tao di sekitarnya habis. Bab 2784 Rambut Beracun. Lu Ye Ziqian Chu Lue depan Duan Guo Fei Heng Yu Zhang Yun Deng Ren De Sili, Yu Emo Siang dan Yu Sui Jiu Nage Cheng Nian, dan Ran Qian Ti Si Mei Yu He Dao Zu De Zeng Fu Jiachi. Meskipun saya belum pernah bertengkar dengan dua orang ini, penghakiman ini tidak akan terjadi salah. Fei Heng Chi Keking Nu Yiji, Kuan Li Si Wei, Wei Si He Deng Nong Lai, Hao Zai Ze Yi Zhang Demu Debu Sisa, Sikin. Karena Zhao Ming masih di rumah Lu Ye tangan. Yu Chi Kejian, Ze Liang Wei Yu Zu Qiang Ze Zi Jian De King Yi Hai Si Hen Jian Side. Mian Dui Ze Kong Bu Yiji, Chu Li Deng Ren Jie Do Seng Chu Yi Zong Wu Li Zigan, Suan Ji Tamen Bian Kandao Lerang Tamen Nan Yi Li Jie De Yimu. Zijian Lu Ye Tai Sou Jiu Jiang Zhao Ming Chao Fei Heng Nabian Diu Le Guoku, Kou Zong Bao He Yi Seng, Hai Ge ini. Zhao Ming berteriak, wajahnya tertegun. Jelas sekali, dia tidak menyangka Lu Ye akan membiarkannya pergi begitu saja dengan mudah. Fei Heng Yileng Zixia, Sen Zimeng De Yi Zhen, Naju Da Shou Zhang Douran Xiao San Wusing, Meng De Chao Zhao Ming Nabian Yizua, Jiang Ta Si Dao Sen Bian, Chen Chi Ji Hui, Lu Ye Yi Lue Guo Fei Heng De Zurao, Sajin Le Nasue Hai Zizong. Chu Li Deng Ren Gen Ben Mei Yu Si Kao De Si Jian, dan banyak lagi. Perlindungan Pulau Changyun memang telah rusak. Lautan darah yang sangat besar berubah menjadi sangkar, membungkus seluruh pulau spiritual. Susunan sihir di tepi pulau rusak, dan darah mengalir ke sungai di sepanjang garis pantai, dan mayat dikuburkan di mana-mana. Meskipun pemburu asing terutama berfokus pada menangkap hidup-hidup, dalam perang seperti itu, pembunuhan selalu tidak bisa dihindari. Hanya dengan menghancurkan perlawanan umat manusia sepenuhnya, mereka dapat memiliki ruang untuk menangkap hidup-hidup.
Oleh karena itu, waktu yang singkat setelah perlindungan Pulau Roh dihancurkan selalu menjadi waktu yang paling kejam. Saya tidak tahu berapa banyak biksu asing memasuki pulau itu dan bertarung dengan sengit dengan umat manusia di pulau itu. Hampir tidak perlu melihatnya, Lu Ye dan yang lainnya juga dapat mengetahui bahwa Pulau Changyun telah dikalahkan. Dalam hal kekuatan militer, ras asing memiliki terlalu banyak keunggulan dibandingkan ras manusia di pulau itu. Meskipun jutaan ras manusia bertahan hidup di pulau itu, tidak ada lagi orang yang benar-benar dapat bertarung di medan perang seperti itu, dan sisanya adalah domba tanpa perlawanan apapun. Saat Lu Ye memasuki Lautan Darah, Chuli dan yang lainnya juga bergabung dalam urutan pertempuran. Tidak, mereka kehilangan jejak Lu Ye setelah bergegas ke Lautan Darah. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Sekelompok lebih dari 10 orang baru saja memasuki pulau itu dan dikelilingi oleh banyak musuh. Hanya dalam waktu singkat konfrontasi, mereka semua harus bubar dan berada dalam bahaya. Di arah lain, Xia He juga terentang. Meskipun lawannya hanya memiliki satu biksu klan darah, kekuatan klan darah ini tidak kalah darinya, dan teknik darahnya sangat aneh. Tidak apa-apa jika hanya lawan ini, tapi kuncinya adalah ada beberapa biksu asing lain yang mendukung klan darah, dan sesekali mengganggu dan menyerangnya, menyebarkan energinya dan membuatnya lelah menghadapinya, itu. Zejige di Renwu Yi Si Kiao Cutasi Li Bufan, Xiang Yao Sengkin, Fou Zeze Ban Wei Gong Zixia, Xia He Kong Pa Yi Jing Xiong Duo Jisao. Tetapi bahkan dalam situasi saat ini, Xia He tidak dapat bertahan terlalu lama. Dia sudah terluka dan sebagian besar kekuatan Tao-nya telah habis. Dalam pertarungan yang begitu kuat, setelah kekuatan Tao habis, dia hanya bisa menyerah. Ada banyak biksu manusia yang pernah bertemu dengan Xia He di seluruh Pulau Changyun. Dan saat Xia He putus asa dan siap bertarung sampai mati, sesuatu terjadi tiba-tiba. Dengan erangan teredam, seorang pendeta darah yang mengepungnya tiba-tiba jatuh dengan lembut dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Xia He tertegun, tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena dia sama sekali tidak merasakan niat membunuh dari tempat lain, klan darah ini telah menyerangnya beberapa kali tadi. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia masih seorang Taois tingkat rendah. Bagaimana dia bisa mati begitu tiba-tiba tanpa alasan? Sebelum dia bisa mengetahuinya, beberapa erangan teredam terdengar, dan kemudian di bawah tatapannya yang tidak dapat dipercaya, beberapa musuh yang mengepungnya, kecuali klan darah terkuat, semua klan asing lainnya jatuh ke tanah dan mati. Bahkan klan darah dengan kekuatan terkuat dan tingkat kultivasi yang unggul juga biru dan hitam di wajahnya. Setelah perubahan seperti itu, Xia He tidak menyentuh kepalanya, dan klan darah bahkan lebih takut dan menatap Xia He dengan ngeri dan takut, racun. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada racun yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuhnya. Racun dan intensitasnya benar-benar di luar kemampuannya. Alasan mengapa teman-temannya jatuh ke tanah dan meninggal jelas semuanya diracuni. Alasan mengapa dia bisa bertahan hanyalah karena dia lebih kuat, tetapi meskipun demikian, dia harus mengeluarkan banyak energi dan kekuatan untuk menekan racun di dalam tubuhnya. Yang membuatnya merasa paling takut adalah dia tidak tahu kapan dia diracuni. Sebelum racun itu pecah di dalam tubuhnya, dia tidak menyadarinya. Melihat mata vampir yang ketakutan itu, Xia He merasa tidak masuk akal dan ingin tertawa sedikit. Jika dia benar-benar memiliki metode yang begitu kuat, dia tidak akan begitu malu sekarang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasinya, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, karena dia jelas menyadari bahwa lawan ini tidak lebih lemah darinya, dan dia sudah terkekang karena dia ingin menekan racun di dalam tubuhnya. Situasi Xia He saat ini adalah gambaran kecil dari seluruh Pulau Changyun. Ketika racun yang tidak dapat dijelaskan itu tiba-tiba meletus, banyak biksu manusia mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Semua musuh yang menyerbu, di bawah pimpinan Tao, hampir semuanya jatuh ke tanah dan mati. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk mati tanpa racun, mereka berjuang untuk mendukung mereka. Banyak biksu manusia menatap perubahan yang tiba-tiba itu dengan kaget, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Jika Sueju ada di sini, dia pasti akan mengerti bahwa ini adalah langkah Lu Ye. Bagaimanapun, dia telah menderita kerugian besar sebelumnya. Di Lautan Darah, Lu Ye berdiri sendirian dan perlahan membuka matanya. Dalam persepsi, semua tubuh yang jatuh ke tanah dan mati memiliki hubungan yang sangat halus dengan diri mereka sendiri. Ini adalah perubahan normal setelah diracuni oleh manik-manik beracun. Apa yang berhubungan dengan mayat-mayat itu sebenarnya bukan Lu Ye sendiri, tetapi buah dari 10.000 manik-manik racun di pohon bakat. Lu Ye semakin senang bahwa dia telah menaklukkan harta karun manik-manik racun Wan di bintang roh raksasa. Kemudian, melalui pemurnian kuali ilahi penciptaan, dia mengubahnya menjadi harta karun dan menelannya oleh pohon bakat, dan akhirnya memperoleh buah manik-manik racun Wan. Jika bukan karena ini, dia tidak memiliki banyak ruang untuk dipamerkan sebelumnya dan sekarang di Pulau Changyun. Itu adalah kebetulan bahwa jika klan darah tidak menciptakan lautan darah yang besar untuk mengelilingi Pulau Changyun, bahkan jika Lu Ye memiliki 10.000 manik-manik beracun, dia tidak akan memiliki ruang untuk bermain. Tetapi lautan darah ini sama seperti lautan sumber darah di awal. Racun dari 10.000 manik racun tersembunyi di dalamnya. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Musuh-musuh di lautan darah akan terkontaminasi dengan racun yang sangat tinggi. Cadangan itu memberinya posisi untuk memeriksa Pulau Ling. Ketika dia memeriksa Pulau Ling, dia tampaknya mengerahkan kekuatan Tao-nya sendiri tanpa tujuan, menebarkan cahaya pisau ke lautan darah, yang menghabiskan banyak kekuatan Tao. Namun pada kenyataannya, setiap cahaya pedang ditutupi dengan racun dari 10.000 manik racun. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia bersikeras untuk kembali ke Pulau Changyun, karena hanya setelah kembali ke sini, pengaturan sebelumnya dapat berhasil dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan tanpa terus melarikan diri di kandang ini.
Namun dia tidak menyangka bahwa Fei Heng akan menggunakan harta karun seperti cakram bintang Tianyuan, yang akan membuat perlindungan Pulau Changyun begitu mudah dipatahkan. Saat pikiranku bergerak, semua suku asing yang jatuh ke tanah dan mati tanpa vitalitas apapun tiba-tiba menjadi kaya akan energi hitam. Mereka yang seharusnya mati, tetapi jari-jari mereka sedikit gemetar saat ini. Di lautan darah, Lu Ye tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar. Di arah itu, hampir pada saat kecelakaan terjadi di pulau itu, Fei Heng, yang dengan gugup menyelidiki luka-luka Zhao Ming, menjadi menyadarinya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke pulau itu, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Terutama pada saat itu, ada terlalu banyak vitalitas yang menghilang di pulau itu, yang sulit untuk dihitung, yang membuatnya sangat ketakutan karena dia sangat menyadari bahwa banyak vitalitas yang menghilang adalah suku bulu. Kemudian dia melihat Lu Ye bergegas ke arahnya dengan momentum yang besar. Kau mencari kematian. Fei Hengda sangat marah. Dia baru saja memeriksa luka Zhao Ming sebentar. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami siksaan yang tidak manusiawi, yang membuat amarahnya seperti gunung berapi yang meletus dan sulit untuk ditekan. Jika Lu Ye tidak datang untuk mencarinya, dia juga akan meminta Lu Ye untuk membalas dendam Zhao Ming. Sekarang Lu Ye mengambil inisiatif untuk datang kepadanya, dia secara alami senang melihatnya. Sambil berbicara, dia melindungi Zhao Ming, yang penuh memar dengan satu tangan, dan dia melambaikan tangan untuk menyambut Lu Ye. Namun, tubuhnya bergerak dengan cepat dan tiba-tiba membeku. Matanya tertunduk dan matanya tiba-tiba menyusut. Hanya karena Zhao Ming di lengannya ditutupi dengan aura biru dan hitam, vitalitasnya terputus pada saat itu, tetapi tangan Zhao Ming telah memotong tulang rusuknya seperti pisau tajam dan menahan jantungnya. Wajah Fei Heng bergetar, bukan karena lukanya sendiri, tetapi karena kematiannya. Itu jelas bukan masalah serius sebelumnya, tetapi lukanya sangat menyedihkan. Mengapa langit dan manusia terpisah selamanya dalam sekejap? Mata, Ziji Xiaruchi Dusou, Erkieta Fangkai Catan Zhao Ming Sang Si De Si Hou, Gen Ben Mei Yu Fasian Ta Yu Zong Du De Ji Xiang. Dari mana datangnya racun ini dari? Jiu Zai Taleng Sen Zisi, Zhao Ming Wo Zu Ta Xin Zhang De Sou Meng De Yi Yong Li. Kili Ken Jiao Seng Chuan Chu, Fei Heng Yi Zhang Pai Zai Zhao Ming Denao Dai Sang, Zhao Ming Zeng Geren Sun Jian Fei Chu, Men Mian Xian Sue, Zeng Ning Kebu. Fei Heng memuntahkan seteguk darah dan terhuyung. Cedera seperti itu tidak berakibat fatal bagi seorang penganut Tao berpangkat tinggi, tetapi tidak dianggap ringan. Namun, dibandingkan dengan luka-lukanya sendiri, apa yang membuatnya lebih sedih dengan keadaan pasangan Tao itu saat ini? Setelah ditampar olehnya, Zhao Ming malah meraung dan membunuhnya lagi. Aura biru dan hitam di tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah dia akan tidak cocok dengannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Fei Heng tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan saksama. Dia menggulung lengan bajunya dan kekuatan Dao yang melonjak, dan Zhao Ming terbang mundur lagi. Kali ini dan dua serangan sebelumnya, dia jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Bahkan jika Zhao Xian telah kehilangan nyawanya, dia tidak tega melukai tubuh rekan Tao itu. Saat saya menyingkirkan Zhao Ming, ada niat membunuh tiba. Fei Heng Zhou Ran Zuan Sen, Tai Shou Jian, Yi Mian Wan Ruo Dun Pei Ban Dening Si Fang Hu dan Zai Zi Ji Sen Qian, Zhang Dao Zan Luo, Bei Ze Fang Hu dan Xia. Dia memelototi Lu Ye yang sedang membunuh di dekatnya, mengertakkan gigi dan berkata, apakah itu racunmu? Bab 2785 Kekalahan Klan Bulu. Pada saat ini, Fei Heng Ruo tidak dapat membayangkan siapa yang akan membuat masalah bagi Zhao Ming Cheng, jadi dia akan menjadi tetua agung dari Klan Bulu. Akhirnya, aku mengerti mengapa Lu Ye melemparkan Zhao Ming kembali dengan sangat gembira tadi. Ternyata dia memiliki pukulan balik. Dia memiliki persahabatan yang dalam dengan Zhao Ming. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pasangan Tao-nya akan tiba-tiba menyerangnya seperti ini? Setelah beberapa saat tidak tahu apa-apa, dia terluka parah. Tetapi dia masih tidak dapat memahami racun macam apa ini, yang dapat membunuh orang kuat seperti Zhao Ming dalam sekejap. Dan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya yang telah layu di pulau tadi juga terkait dengan racun ini. Jika demikian, kapan racun ini dilepaskan? Apakah kamu telah diracuni? Pada saat ini, pikiran Fei Heng berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang di depannya tiba-tiba menjadi seterang matahari, dan kekuatan dahsyat menyerang dari depan, dan perisai sihir hancur dalam sekejap. Mata Fei Heng menyusut, dan untuk pertama kalinya dia benar-benar merasakan ledakan kekuatan Lu Ye. Ini sebenarnya adalah orang kuat yang hanya kalah darinya. Kapan Pulau Changyun memiliki satu orang lagi? Dia tidak tahu sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk sedikit, dan pergi ke pisau Panshan. Dengan suara keras, tubuh Lu Ye bergetar dan bilahnya miring. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Hanya dengan membandingkan kekuatan, tetua klan bulu itu memang berada di level yang sama dengan Sueju. Dia mungkin telah mencapai batas dalam jalur kultivasinya sendiri. Dia tampaknya sedikit tidak sebanding saat ini. Tetapi dibandingkan dengan konfrontasi awal dengan Sueju, situasinya jauh lebih baik. Karena ketika dia bertarung dengan Sueju di alam batin, orang ini mampu mendapatkan peningkatan di kota minuman darah, dan Fei Heng tidak memiliki keuntungan ini. Selain itu, kekuatan Lu Ye telah meningkat sampai batas tertentu dibandingkan dengan awalnya. Meskipun teknik rahasia langit dan bumi bagian dalam belum mencapai tingkat kesempurnaan ketujuh, kekuatan dasarnya telah meningkat hampir 1000 jalur. Jika dia benar-benar dapat mempraktikkan metode rahasia langit dan bumi bagian dalam hingga tingkat kesempurnaan ketujuh, dia seharusnya dapat bersaing dengan Fei Heng dalam hal kekuatan. Sayang sekali waktunya terlalu singkat. Setelah dia mendapatkan cukup banyak ikan hari itu, dia harus membakar jejak dan mengatur racun di lautan darah. Tapi tidak apa-apa, perbedaan kekuatan di antara mereka sebenarnya tidak terlalu besar.
Fei Heng memblokir Lu Ye dengan satu pukulan, dan hendak memanfaatkan situasi untuk mengejarnya. Raungan seperti raungan binatang buas datang dari sampingnya, dan aura biru dan hitam yang menyelimuti Zhao Ming kembali lagi. Mata Fei Heng tiba-tiba mengecil, matanya penuh dengan rasa sakit, bercampur dengan sedikit keterkejutan, bisakah kau mengendalikannya? Ketika Zhao Ming menyerangnya tadi, dia tidak memikirkan level ini, terutama karena dia belum pernah menghadapi hal seperti itu. Meskipun ada suku mayat di dunia sumber, suku mayat itu semuanya bijaksana. Tidak seperti Zhao Ming, mereka tidak memiliki kecerdasan dan rasionalitas, dan mereka benar-benar mayat berjalan. Sampai saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Jika Zhao Ming benar-benar tidak memiliki kebijaksanaan dan rasionalitas, maka dia seharusnya tidak mengenali kerabatnya dan tidak akan hanya fokus padanya untuk menyerang dan membunuhnya. Karena situasi ini terjadi, itu berarti dikendalikan oleh orang lain. Fei Heng memiliki niat membunuh yang sangat besar. Saat pedang itu menyala, Fei Heng melompat keluar, dan beberapa bulu abu-abu jatuh dari sayapnya. Kemudian dia melesat untuk membunuh di depan Zhao Ming. Melihat pasangan Tao yang telah bersamanya selama ribuan tahun, rasa sakit di matanya menghilang, dan berubah menjadi ketegasan, seolah-olah dia telah membuat pilihan pada saat itu. Ketika aku mengangkat tanganku, seberkas cahaya berkumpul di telapak tanganku, yang tampak lembut seperti cahaya mutiara, tetapi ada kekuatan yang dahsyat di dalamnya. Dia menamparnya dengan satu telapak tangan dan menyerang dada Zhao Ming. Raungan itu terdengar, tetapi langsung melemah. Seluruh tubuh Zhao Ming seperti kepingan salju di bawah terik matahari, mulai mencair, dan daging serta darahnya menghilang, memperlihatkan tulang Tao emas, dan beberapa di antaranya memiliki luka patah. Setelah diubah menjadi mayat beracun oleh racun 10.000 racun, kekuatan Zhao Ming akan melemah. Prajurit Tao-nya dibawa pergi, beberapa tulang Tao patah, dan kekuatannya lemah. Bagaimana mungkin ada ruang untuk perlawanan di depan orang kuat seperti Fei Heng? Tetua klan bulu jelas tahu bahwa jika dia terus menahan Zhao Ming, itu hanya akan mengganggunya. Dalam menanggapi lawan seperti Lu Ye yang hanya lebih rendah darinya, dia tidak akan lagi memiliki banyak energi untuk mengurus rekan Tao-nya. Daripada dimanfaatkan oleh musuh, lebih baik mengirimnya sendiri ke jalan. Sebelum tubuh Zhao Ming yang berdarah dan berdaging itu benar-benar menghilang, Lu Ye bergegas lagi. Tampaknya seperti pisau ringan datang, tetapi cahaya pisau itu sangat tajam. Aku ingin kau mati, Fei Heng meraung. Fei Heng, yang penuh dengan keinginan membunuh pada putranya, dan kemudian memiliki kebencian karena menghancurkan istrinya. Dia telah bersemangat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah mengalami perubahan hidup seperti itu. Pada saat ini, dia penuh dengan niat membunuh dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Hanya dengan membunuh musuh dengan tangannya, dia bisa menghilangkan depresi di hatinya. Ran, sambil meneriakkan kalimat ini dengan sangat antusias, ekspresinya berubah. Tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan Tao-nya mengalir tersendat. Cahaya pedang mendekat, Fei Heng dengan cepat menghentikan niat membunuh di dalam hatinya, dan sayapnya bergetar dan dia akan mundur. Riak-riak muncul dari kehampaan dan ruang menjadi tidak teratur. Fei Heng ketakutan saat mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak dapat lolos dari kejaran cahaya pedang. Dalam keadaan tergesa-gesa, aku hanya bisa menutupi sayapku di depanku. Sebuah ledakan keras keluar, dan Fei Heng terbang keluar seperti anak panah dari tali. Lu Ye mengikuti dari belakang, dan cahaya pisau memenuhi tubuhnya, berubah menjadi tirai cahaya untuk menutupinya. Dalam pertempuran besar seperti itu, Fei Heng hampir tidak memiliki cara untuk melawan dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Untungnya, kekuatan Lu Ye lebih lemah darinya, jadi situasi saat ini tampak berbahaya, tetapi sebenarnya itu bukan masalah besar. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa cemas adalah bahwa dia juga diracuni. Kelainan dalam tubuh tadi jelas merupakan tanda keracunan. Berdasarkan pengamatan, racun potensial dalam tubuh itu sangat mendominasi dan sangat aneh. Itu adalah racun yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Racun itu memaksanya untuk mendistribusikan sebagian kekuatannya untuk menekannya. Meskipun tidak banyak, kekuatan apapun sangat diperlukan dalam pertempuran seperti itu. Hanya dalam 10 tarikan napas konfrontasi, Lu Ye tidak tahu berapa kali dia menggunakan pedangnya, dan setiap kali dia melakukan serangan penuh, dan kekuatan Tao-nya tersebar dengan bebas. 10 tarikan napas kemudian, dia tiba-tiba berhenti, meletakkan pisaunya di lengannya, membungkuk, matanya terkulai, dan rambut di dahinya membentuk bayangan gelap. Tetua agung dari klan bulu ini memang sulit dihadapi. Ketika dia mengaktifkan wabah racun sebelumnya, dia sengaja meninggalkan Fei Heng dan Zhao Ming untuk bersembunyi tanpa melepaskannya. Dia kemudian mengendalikan wabah racun di tubuh Zhao Ming untuk menyerang Fei Heng, yang membuatnya lengah. Bahkan saat itu, racun di tubuh Fei Heng masih tidak aktif. Lu Ye hanya ingin dia menganggapnya enteng, secara keliru mengira bahwa dia tidak diracuni, sehingga dia dapat menyerang pihak lain secara tidak terduga. Sebenarnya, dia memang melakukan ini, dan efeknya sangat bagus. Sayangnya, kekuatan keras orang lain cukup kuat, yang menyebabkan dia tidak dapat mencapai hasil praktis apapun. Ini tidak berdaya, tetapi juga sangat realistis. Di dunia kultivasi, konspirasi apapun tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ye merasa senang adalah bahwa dia tidak dikendalikan oleh keracunan terus-menerus dan kekuatannya melemah, dan celah di antara mereka telah dihaluskan. Lu Ye berdiri dengan pisau di sisinya, dan Fei Heng akhirnya pulih. Sejujurnya, di bawah serangan sekuat badai, dia juga berjuang untuk melawan. Bukannya dia tidak bisa menghentikannya, tetapi itu terutama karena dia terlalu banyak menghabiskan. Setiap kali pihak lain keluar semua, itu berarti dia harus melawannya dengan sekuat tenaga. Dalam waktu singkat, tubuhnya kelelahan.
Jika lawan terus menyerang seperti itu, dia mungkin akan kelelahan dalam waktu setengah jam. Untungnya, biksu manusia bernama Lu Ye ini telah mengumpulkan pedangnya. Tetapi Fei Heng tidak hanya tidak senang, tetapi juga merasakan krisis yang hebat. Karena musuh mengambil inisiatif untuk meredakan serangan dan memberinya kesempatan untuk bernapas, itu berarti musuh akan menggunakan senjata pembunuh apa. Matanya tiba-tiba melewati sosok Lu Ye dan menatap Pulau Changyun. Fei Heng tidak ingin terganggu saat ini, tetapi pemandangan yang dilihatnya terlalu mengejutkan di hadapannya. Pada saat ini, lautan darah yang menyelimuti Pulau Changyun telah runtuh, yang berarti bahwa klan darah yang memimpin lautan darah besar ini hampir terbunuh atau terluka, sehingga lautan darah tidak dapat terus dipertahankan. Tanpa penyembunyian lautan darah, situasi di Pulau Changyun jelas sekilas. Dia melihat banyak sosok yang diselimuti aura biru dan hitam, meraung dan berteriak, menyerang dan membunuh ke segala arah seperti hantu, dan hampir semua makhluk hidup menjadi sasaran serangan mereka. Hanya ras manusia, mereka tampaknya tidak dapat melihat ras manusia. Bahkan jika mereka dekat dengan mereka, mereka menutup telinga dan hanya menatap klan darah bulu yang tersisa dan ras asing lainnya yang mengelilingi dan membunuh. Ras manusia, yang awalnya sendiri dan kesepian, tidak terkalahkan pada saat ini dengan kerjasama mayat-mayat beracun ini. Sosok-sosok terbang dari pulau dan melarikan diri ke segala arah, dan mayat-mayat beracun itu memburu. Banyak suku asing yang terbunuh berdiri dengan terhuyung-huyung, dan tubuh mereka dipenuhi dengan aura hitam, bergabung dengan pasukan mayat-mayat beracun. Adegan yang menakjubkan ini tercetak di bidang penglihatan, dan bahkan jika pikiran Fei Heng menjadi lebih kuat, itu terkena dampak yang sangat besar. Gagal, rencana untuk menyerang Pulau Changyun dikalahkan. Belum lagi, suku bulu dan suku-suku asing yang dipimpinnya juga menderita kerugian besar. Meskipun tidak sebesar seluruh pasukannya musnah, itu tidak jauh dari satu sama lain. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, suku-suku asing tidak pernah memiliki omong kosong seperti itu dalam memburu ras manusia. Bahkan jika penaklukan tertentu gagal, akan ada beberapa rampasan dan kerugiannya tidak akan terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya. Ini ditakdirkan untuk diingat oleh sejarah semua ras. Namanya tidak setinggi sebelumnya, dan itu juga akan menjadi aib bagi ras bulu. Ada kematian keturunan dan Zhao Ming. Wajah Fei Heng tiba-tiba memerah, dan seteguk darah hampir tidak bisa tidak menyembur keluar, dan tubuhnya bergoyang. Bahkan sebagai tetua klan bulu, dia tidak dapat menanggung tanggung jawab atas kekalahan dalam pertempuran ini. Saat pikirannya hilang, niat membunuh yang kuat datang pada saat yang sama, dan Fei Heng tiba-tiba terbangun. Ada musuh yang kuat di depannya. Visinya dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengejutkan. Hati Fei Heng waspada terhadap Daseng. Meskipun dia tidak tahu pedang apa ini, dia yakin bahwa ini pasti pedang terkuat yang dapat dipotong oleh ras manusia. Kekuatan urutan waktu meresap, dan pikiran Fei Heng menjadi kacau sejenak. Cahaya itu menyala. Lu Ye, yang berdiri di sana, berdiri dengan pisau, dengan darah dan daging di lengan kanannya terkoyak dan darah mengalir seperti sungai. Sarung pedang di pinggang bersinar perlahan dan redup. Sarung pedang ini terbuat dari sirip dunia fusi, yang menghabiskan banyak bahan berharga, bahkan retakan muncul setelah Lu Ye menebas dengan pisau ini. Hanya karena pedang ini adalah pukulan terkuat yang dapat dilancarkan Lu Ye saat ini, dan bahkan sedikit melebihi level yang dapat ditahan sarung pedang ini. Pedang ini disebut Drawing Slash. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.